Oke, saya akan menjelaskan nomor 13. Dari nilai perbandingan trigonometri berikut, berilah tanda centang pada kotak di depan nilai yang merupakan bilangan negatif. Jawaban benar dapat lebih dari 1. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama, sin 120 derajat. Sin 120 derajat. Di nomor 13 ini kita itu menentukan nilai perbandingan trigonometri negatif. Saya menjelaskan yang sin 120 derajat. Sin 120 derajat itu berada di kuadran 2, yaitu 90 derajat acuan 180 derajat. Nah, jadi itu sin 120 derajat itu berada di kuadran 2, yaitu nilai sinus positif. Nilai sinus positif. Jadi sin 120 derajat salah. Itu akar 3/2. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan sin 400 derajat. Sin 400 derajat. Oke, sin 400 derajat itu juga sama dengan 3 dikurangi 360 derajat, sama dengan yaitu 40 derajat. Nah, sudut 40 derajat ini berada di kuadran 1. Sama aja, ketika 400 ini sama dengan 40 derajat berada di kuadran 1. Nah, nilai karena kita ini mencari sin, maka sinus ini berada di kuadran 1, nilainya positif. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan cos min 60 derajat. Nah, jadi cos 60 derajat ini ekuivalen dengan 360 derajat dikurangi 60 derajat, karena di soal ini negatif. Oke, karena di soal negatif maka kita kurangin 360 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan 300 derajat. Nah, di cos sekuen ini 360 derajat itu berada di kuadran 4. Yaitu 270 derajat lebih kecil dari acuan, lebih kecil dari 360 derajat. Nah, di kuadran 4 ini nilai kosinus itu positif. Ingat ya, sinus itu termasuk sinus, sindikat, tang, sama cos itu kuadran 1 itu positif semua. Di kuadran 2 hanya sin yang positif, di kuadran 3 hanya tan yang positif, di kuadran 4 hanya cos yang positif. Maka yang soal ketiga ini cos ini tuh nilainya positif. Soalnya di kuadran 4 ya yang positif kosinus doang. Oke, selanjutnya kita mencari yang keempat ini.
Jadi kita konversi ke derajat. 11 per 20 dikali 120 derajat. Nah, kita jumlah. Jadi itu ini 99 derajat. 99 derajat ini berada di kuadran 2. Maka kuadran 2 itu nilainya kosinus. Dan nilai kosinus ini soalnya lebih kecil, maka nilainya negatif. Sekarang kita mencari yang kosinus 7/6. Oke, ini yang terakhir. Ini juga dikonversi ke derajat ya teman-teman. 7/6 ini kita kalikan dengan sama yang di atas ini. Oke, kita jumlah. Oke, sudut 210 derajat ini berada di kuadran 3. Oke, kuadran 3 180 derajat acuan 270 derajat. Oke, di kuadran 3 ini nilai kosinus juga negatif. Maka seperti yang saya bilang tadi, di kuadran 1 itu semua positif, di kuadran 2 cuma sin yang positif, di kuadran 3 cuma tan yang positif, di kuadran 4 cuma cos yang positif. Maka di sini yang soal cos 11/20 ini kenapa bisa negatif? Karena di kuadran 3 itu yang hanya positif tan, maka cos di kuadran 3 ini hasilnya negatif. Seperti cos soal 4 ini juga sama, cos nilainya negatif. Oke, kita sekarang lanjut ke nomor 14. Di sini kita disuruh mencari tinggi dina. Nah, dari soal ini kita pilih salah satu, jangan dijawab semua. Maka dan saya itu memilih yang cos 50 derajat sama dengan 0,6. Oke, cos 50 derajat sama dengan 0,6. Nah, di sini seperti yang di soal, dina berdiri tepat di ujung salah satu busur jika sudut yang dibentuk tali dan permukaan tanah adalah 50 derajat tinggi dina. Maka ini titik busur berada di ujung tinggi dina. Maka X per 1 ini depan per samping. Oke, maka kita jumlahkan depan per samping, yaitu 0,6 sama dengan X per 1. Maka 0,6 sama dengan X, dan jawabannya 60 cm. Oke, sekarang nomor 15. 3 kubus dengan panjang rusuk A disusun seperti gambar berikut. Berilah tanda centang pada kotak di depan penyataan yang jaraknya 2A. Jawaban benar dapat lebih dari 1. Yang soal pertama, jarak bidang ABCD dengan bidang elemen O. Nah, ini tuh bidang ABCD sama LMNO ini
jaraknya itu nyamping. Oke, ABCD dengan bidang elemen O ini nyamping. Oke, maka itu salah. Dan soal kedua, jarak garis WT dengan bidang HIJK. Jarak garis WT ini dengan HIJK juga miring, maka salah. Dan maka lanjut soal ketiga, jarak titik 0 ke garis AB ini, nah ini jarak titik 0 ke garis AB ini lurus teman-teman. Oke, maka ini benar. Dan soal keempat, jarak titik T ke titik J, T ke titik J ini lurus, karena ini lurus titiknya ke arah J, maka ini benar. Dan jarak titik A ke titik P ini juga lurus, maka ini juga benar. Dan yang benar ini yaitu jarak titik 0 O ke garis AB dan jarak titik T ke J, jarak titik A ke titik P, maka 3 ini benar dan 2 ini salah. Oke, sekian dari penjelasan saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Nah, jadi di soal nomor 16 ini ada sebuah trapesium, atasnya 30, bawahnya 44. Ini tidak diketahui, ini juga tidak diketahui, dengan keliling 124 meter. Berilah pernyataan benar atau salah. Nah, ini panjang sisi bidang tanah yang berada di jalan adalah, berarti kita mencari ininya. Cara mencarinya, berarti ini sudah diketahui informasinya. Tinggal tulis aja. Pernyataan P1 sama dengan rumus keliling itu sama dengan atas tambah bawah tambah kanan tambah kiri, berarti 30 tambah 44 tambah, karena ini nggak diketahui jadi kita tulis dengan 2A. Nah, karena keliling udah diketahui, jadi ditulis aja di sini 124 sama dengan 30 tambah 44 74 ditambah 2A. Terus ini dipindah ke sini menjadi pengurangan, jadi 124 dikurangi 74 sama dengan 2A. 0, 4, 4, 0, 12 juga 7, 2, 3, 4, 6, 7, 5 50 sama dengan 2A. 2A sama dengan A nya dipindah sini, 50 dibagi 2, jadi A nya sama dengan 25. Jadi kita sudah mengetahui sisi ini ada 25 dan sisi ini 25 juga. Jadi panjang sisi bidang tanah yang berada di jalan adalah 25 m, adalah benar. Next yang B, yang pernyataan 2. Pernyataan 2. Nah, di sini pernyataan 2 itu pernyataannya jarak antara sisi bidang tanah yang sejajar adalah 24 meter. Jadi kita mencari antara jarak ini ke ini. Jadi bisa digini-gini kan. Ini. Tadi kan sisi miringnya sudah kita ketahui yaitu 25. Kemudian kita akan mencari ini dan ini. Gimana carinya? Itu berarti caranya 30, ini 44, kita kurangnya aja 44 dikurangi 30 jadinya 14. 14 itu untuk sisi sini dan untuk sisi ini. Berarti 14 bagi 2 adalah 7. Berarti ini ada 7 meter. Kita udah ketahui ininya, kita akan mencari dengan rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya sudah kita ketahui yaitu 7 kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, ini sama dengan sisi miring yaitu 25 kuadrat. Lalu 7 kuadrat itu 49 ditambah B kuadrat sama dengan 25 kuadrat, itu sama aja 625. B kuadrat sama dengan, ini pindah ke sini jadi 625 dikurangi 49. B kuadrat sama dengan 576. B sama dengan akar dari 576 sama dengan 24. Jadi tingginya ini adalah 24. Jarak antara sisi bidang tanah yang sejajar adalah 24. Berarti pernyataan ini benar. Kemudian kita akan cari pernyataan ketiga. Luas bidang tanah tersebut adalah 1776 meter persegi. Gimana kita cari luasnya? Kita pakai luas trapesium. Dengan rumus setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi sama dengan setengah jumlah sisi sejajarnya, itu berarti ini tadi, ini dan ini 30 tambah 44 dikali tingginya adalah 24 sama dengan, ini kita bisa coret aja, langsung kita coret set 12, berarti ini 74 ditambah 12 sama dengan 888. Berarti salah. Next yang nomor 17, ini adalah gambar hasil rotasi garis AB terhadap titik pusat 0,0 derajat. Berikut yang benar adalah ini nomor 17. Ini garis awalnya di A itu ada di 0,2. Kita tulis dulu 0,2. Kita rotasikan
soalnya 180 derajat itu menggunakan rumus min X, min Y. Jadi dia akan menghasilkan 0, min 2. Yang B, dia diketahui 4,4 di titiknya ini. Jadi 4,4. Dirotasikan menjadi B min 4, min 4. Cari deh yang sama tuh ada di mana? Di 0, min 2 dan min 4, min 4. hanya 0,2, berarti ada di opsian A. Sudah. Kemudian soal nomor 18 ada beberapa informasi seperti ini dan beberapa diagram seperti ini. Jadi ini tentang petani milenial yang menggunakan teknologi dan tidak menggunakan teknologi. Petani milenial yang menggunakan teknologi memegang proporsi. Ini ada beberapa pernyataan dan beberapa informasi. Untuk mengerjakan pernyataan-pernyataan berikut, kita harus mengetahui berapakah jumlah petani milenial laki-laki maupun petani milenial perempuan dengan menggunakan informasi berikut. Jadi caranya yaitu mencari P untuk petani milenial, P untuk petani ini milenial laki-laki. Sama dengan di diagram petani milenial laki-laki ada 92,05%. Ini mencapai 40.000 orang. Jadi gimana itu cara nyarinya? Kita bisa nyari dengan cara 92,05 di per 100. Kenapa 100? Karena persen dikali 40.000 akan menghasilkan sebanyak 36.820 orang. Kemudian yang perempuan juga sama. Perempuan di informasi perempuannya sebanyak 7,95. Jadi 7,95 per 100 dikali 40.000 sama dengan 3.180. Kalau dijumlah dengan ini akan menghasilkan 40.000 orang. Selanjutnya di pernyataan pertama, petani milenial yang menggunakan teknologi memegang proporsi paling banyak dibandingkan dengan yang tidak menggunakan teknologi. Jadi cara carinya yaitu pernyataan pertama sama dengan kita cari di diagram yang menggunakan teknologi yang laki-laki. Jadi kita mencari yang menggunakan teknologi laki sama dengan kita jumlahin lah itu semua, ini persenannya ada 0,09, ini dan ini kita jadiin jadi satu dulu. Setelah ini diper 100 dikali laki-lakinya tadi ada berapa? Ada 36,820 dia menghasilkan 57,12 per 100 dikali 36,820. Nah ini nanti hasilnya 21020 sekian. Terus kemudian yang perempuan, nah di perempuan diketahui ini dan ini. Sudah kita tulis seperti ini, dijumlah 6356 per 100 kali 3180 sama dengan 22,1,2. Kita hitung jumlahnya itu 21020,16 tambah 2021,2 sama dengan 23041,368. Jadi pernyataannya satu adalah benar. Kemudian di pernyataan kedua, banyak petani milenial laki-laki yang berusia kurang dari 19 tahun lebih dari 40 orang. Jadi ini laki-laki ada di 0,09, kita cari sama dengan 0,09 per 100 dikali 36,820. Itu akan menghasilkan 33,12. Jadi pernyataan ini adalah salah, S. Pernyataan ketiga yaitu untuk petani milenial berusia lebih dari 39 tahun, banyak petani perempuan yang menggunakan teknologi lebih banyak daripada petani laki-laki yang menggunakan teknologi. Jadi ini petani milenial lebih dari 39 tahun ada di 40 petani milenial laki-laki. Teknologi laki-laki ada di 42,39, sedangkan di yang perempuan ada di 51,08. Jadi kita mencari L untuk laki-laki lebih dari 39 itu ada di 42,39 per 100 dikali 36,820 sama dengan 15,607,99 P 39 sama dengan berapa tadi P? 51,08 kali 3180 sama dengan 1624,34. Jadi ada 1600-an sama dengan 15.000. Berarti pernyataan untuk petani milenial banyak petani perempuan yang menggunakan teknologi itu salah karena dia adanya 1000. Sudah. Jadi pernyataan ini adalah salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raya Jidan absen 26 menjawab paket 2 nomor 19 sampai 21 dari kelompok Danu. Dan nomor 19 ini input pertama rata-rata nilai rapot mata pelajaran matematika di kelas 12 itu dari 36 peserta adalah
73,5. Setelah diteliti ulang ternyata ada satu nilai yang salah input. Nilai yang seharusnya diinput 18 poin lebih tinggi dari nilai yang diinput sebelumnya. Rata-rata nilai raport mata pelajaran matematika di kelas tersebut menjadi 73,5 dikali 36 siswa yang di kelas 12, jadi 2646. X tambah 18 min X sama dengan 18 2648. Setelah dikali tadi ditambah lagi, ditambah 18 poin menjadi 2664. 2664 dibagi oleh 36 siswa, jawabannya adalah 74. Rata-rata harian alias suhu maksimum ditambah suhu minimum dipar 2 tersebut adalah jenang kita kotak di depan pernyataan data yang pasti dapat ditemukan jawabannya benar. Karena suhu maksimum dan suhu minimum sudah diketahui, karena suhu maksimumnya ialah 29 ditambah suhu minimumnya itu adalah 29 tambah 21 per 2 sama dengan 25 derajat Celcius, dan suhu rata-rata harian maksimum adalah 36 ditambah 25 per 2 sama dengan 30,5 derajat Celcius. Jadi suhu rata-rata harian berkisar antara 25 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. Jadi oleh karena itu jangkauan suhu rata-rata harian adalah 30,5 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius sama dengan 5,5 derajat Celcius. Jadi kita dapat menentukan jangkauan suhu rata-rata harian. Pertimbangkan. Jadi untuk jawabannya berdasarkan analisis pernyataan yang dapat dipastikan kebenarannya adalah jangkauan suhu minimum selama bulan September benar, jangkauan suhu maksimum selama bulan September benar, suhu rata-rata harian selama bulan September benar, jangkauan suhu rata-rata harian selama bulan September benar. Yang salah adalah modus suhu rata-rata harian selama bulan September. Pertama kita jumlahkan dulu banyak penduduk obesitas orang. 5 tambah 3 tambah 20 tambah 30 tambah 15 tambah 18 tambah 5 tambah 4, hasilnya totalnya 100. 100 itu di 10% dari 100 orang sama dengan 10 orang. Artinya kita harus mencari 10 orang yang paling tua yang mengalami obesitas. Dan dari yang paling tua usia 71 sampai 80 ada 4 orang, usia 61 sampai 70 ada 5 orang. Total sejauh ini 4 tambah 5 sama dengan 9 orang. Usia 51 sampai 60 ada 18 orang. Kita hanya perlu 1 orang lagi untuk genap 10. Kita akan ambil 1 dari kelompok usia 51 sampai 60 tahun. Dari kelompok 51 sampai 60 tahun kita ambil 1 orang. Maka kita perlu menghitung usia paling muda dari 10 orang tertua, yaitu batas bahwa dari 1 orang yang masuk dari kelompok 51 sampai 60 tahun kita merata di interval tersebut. Maka kita ambil nilai interpolasi dari 1 orang ke 10 karena kita mengambil sebagian dari 18 orang dari kelompok 51 sampai 60 itu menjadi 17. Terus ya paling muda sama dengan 51 tambah garis kurung 1 per 18 kali 10 kurung 51
maka hasilnya 56,55. Maka kita harus mengambil pendekatan dari total ke 90% terendah, lalu lihat batas usia berikut. Ambil 90 orang termuda, sisa 10 orang tertua. Jadi orang ke 91 sampai ke 100 berarti tadi orang ke 91 sampai usia 51 sampai 60 tahun, orang ke 92 sampai 96 usia 51 sampai 60 tahun, orang ke 97 sampai 101 usia 61 sampai 70 dan 71 sampai 80 tahun. Orang ke 90 terakhir dari kelompok 51 sampai 60 tahun ialah 18 orang. Orang ke 73 sampai 90 berada dalam kelompok ini, total 18 orang. Maka orang ke 90 urutan ke-18 dalam kelompok ini. Usia 21 tambah 17 kurung dalam kurung 17 per 8 dikali 10 sama dengan 51 ditambah 9,44 sama dengan 6,44. Jadi usia paling muda dari 10% penduduk tertua adalah 60,44 tahun. Namun opsi terdekat ialah jawabannya yang E, 59,94 tahun. Kemungkinan besar pendidikan interpolasi mengikuti. Sudah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Wisnu Prasetyo dari kelas 12 TE 2. Di sini saya bakal menjelaskan cara menghitung di buku TKA ini, yaitu ada di halaman kurang lebih 199. Itu yang paket 2 tryout siaga TKA. Nah, di situ saya bakal ngasih tahu sedikit cara menghitung dari nomor 22 sampai 24. Dan ini dia soalnya sebagai berikut. Nah, jadi itu dia soal-soalnya paket 2 nomor 22 sampai 24. Kita bakal ngerjain soalnya sebagai berikut. Sini maju. Nah, di sini dari jawaban saya itu hasilnya dari nomor 23 dulu. Kita ngerjain nomor 23. Itu hasilnya 720 cara. Nah, caranya itu gimana? Nah, di situ kan diketahui itu aja ada 7 cup dengan topping berbeda-beda. Nah, caranya gimana? Caranya kita pakai permutasi skill. Ini nomor 23. Nah, permutasi skill itu apa? Semisal ini caranya gampang banget. Itu kan pakai objek dalam lingkaran ya, berarti kita pakainya N. Nah, contoh di sini tuh rumusnya tuh dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung permutasi. Nah, N-nya itu berapa? N-nya itu 7. Nah, jadi caranya di sini dijawab dalam kurung 7 dikurangi 1 tutup kurung permutasi sama dengan 6 permutasi. Nah, jadi hasil 6 permutasi itu berapa? Ya, kita cari 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, hasilnya itu berapa? Hasilnya ini dikali. Hasilnya ada 720 cara. Selesai. Nomor 23. Nah, kita lanjut ke soal nomor
24. Nah, soal nomor 24 itu ada soal cerita. Kita dari diketahui dulu aja. Diket itu ada soal PG atau pilihan ganda. Nah, soal pilihan gandanya itu ada 5 opsi. 5 opsi jawaban. 5 opsi jawaban. Nah, dari 5 opsi jawaban itu pasti hanya satu yang benar. Kemungkinan hanya satu yang benar. Dan salahnya itu ada berapa? Salahnya kemungkinan, kalau kemungkinan benernya 1, berarti kemungkinan jawaban salahnya ada 4 opsi yang salah. Jadi di sini hasilnya peluang menjawab salah sama dengan jumlah jawaban benar per total jawaban. Maaf, ini jawaban salah. Ini jawaban salah. Jadi peluang menjawab salah sama dengan jumlah jawaban salah per total jawaban. Nah, jumlah jawaban salahnya itu tadi kemungkinan berapa? Kemungkinan kan 4 tadi ya. Berarti sini 4. Nah, total jawabannya itu ada berapa? Total jawabannya itu ada 5. Berarti 4 per 5. Selesai. Ini dia hasilnya. Selanjutnya yang terakhir nomor 22. Nah, nomor 22 itu ini kan suruh mencari rute dari A ke E itu ada berapa rute. Nah, sedangkan di soalnya itu ada yang melalui B, melalui C, dan melalui D juga ada banyak. Nah, kita jadi buatnya jawab dari A ke B ke C dan ke E. Dari A ke B itu ada 3 jalur. Dari B ke C itu ada 2 jalur. Nah, dari C ke E itu ada 3 jalur. Jadi sama dengan, jadi 3 dikali 2 dikali 3 itu hasilnya 18. Nah, terus sekarang lanjut yang jalur bawah. Nah, kita lanjut. Jadi tadi kita ngitung dari A ke B itu ada 3 jalur, 1, 2, 3. Terus B ke B itu ada 2 jalur, 1, 2. Terus C ke E itu ada 3 jalur, 1, 2, 3. Nah, itu semua dikali hasilnya 18. Lalu kita nyari jalur yang bawah, dari A ke B, B ke D, dan D ke E. Nah, berarti dari A ke B ke D lalu ke E. Tadi dari A ke B itu ada 3 jalur. Dari B ke D itu ada 2 jalur. Dan dari D ke E itu ada 1 jalur. Jadi 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Dan ini ditambah 18 ditambah 6, hasilnya 24. Nah, ketemu. Selesai. Di sini
Berarti jawabannya B. Sekian, terima kasih.